Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, jemaat DSCM yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah raya pada minggu ini. Kami undang semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. 3, 2, 1. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Pertolongan kami datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan isinya. Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan. Olehnya hati kami limpah dengan syukur, sebab kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dengan hati yang rindu haus lapar akan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai dan mengurapi setiap kami, terlebih hamba-hamba-Mu yang ambil bagian tugas pelayanan, para pemuji, pemain musik, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Firman-Mu boleh disampaikan dan kami yang hadir, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa. Akhirnya hamba habiskan ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari semua yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi salam sehat, semangat dan sukacita. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita duduk, mungkin kita perlu bekerja sama sedikit karena saya melihat sepertinya masih banyak dari antar kita yang berlibur sehingga belum tiba di Surabaya. Karena itu mungkin kita bisa bekerja sama dengan cara Bapak Ibu bisa maju lebih depan lagi, mungkin melewati 2 atau 3 baris. Saya undang, mari ibu yang sebelah sana, ibu Ben dan juga ibu-ibu yang ada di belakang bisa maju lebih depan lagi ya, supaya kita lebih rapat. Dengan lebih dekat tentunya kita boleh mengalami hadirat Tuhan lebih lagi ya. Puji Tuhan. Sekali lagi sebelum duduk kita berikan sorak-sorai dan tepuk tangan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dan dari Gedung Pondok Daud Surabaya kami juga menyapa bagi jemaat Tuhan yang mengikuti lewat online YouTube atau Radio Sejahtera FM. Shalom, selamat beribadah. Walaupun mungkin kita sedang berlibur, tapi kami mengingatkan supaya jangan lupa hari Sabat, jangan lupa hari perhentian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh berlibur, kita boleh bersenang-senang, bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman, tapi jangan lupa bersilaturahmi dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi yang rindu hadirat Tuhan memenuhi Pondok Daud Surabaya, kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan, karena kami percaya hadirat-Mu melingkupi kami pada pagi hari ini, baik kami yang onsite atau kami yang online, dimanapun kami berada dalam suasana liburan sekalipun, kami percaya hadirat-Mu melingkupi kami dan bawa kami lebih dalam lagi menikmati-Mu ya Tuhan dan mengalami-Mu Tuhan dalam kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Haleluya, syukur kami naikkan Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu
yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari dengan segenap hati umat Tuhan katakan, bawa kami, bawaku di tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu melingkupi kami pagi ini. Haleluya, hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, sebab Tuhan sumber penghiburan. Sebab Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan bersama, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Amin. Dan dekatnya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Haleluya. Bersama-sama. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian, biarlah hati kami limpah dengan syukur, dan kami angkat tangan kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan. Sekali lagi katakan, sebab itu kami memuji, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Mari bersama-sama kita kami berdiri. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, angkat tanganmu sembah Dia. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita di pagi hari ini. Biarlah Roh Allah
Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Pagi ini kami datang di hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami menghampiri hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Bawa kami lebih lagi pada pagi hari ini Tuhan. Semakin dekat, semakin melekat. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala keagungan dan kejayaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Mari setiap kita pada pagi hari ini yang hadir secara onsite, yang hadir secara online, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami, kami naikkan sembah kami naikkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Shalabaralalalalamo, kiarabaralabaralabaralabaralabaya, shikirabaya. Haleluya. Mari saya mengajak setiap umat Tuhan yang rindu pada pagi hari ini menghampiri hadirat Tuhan. Mari perkatakan, pernyatakan rasa syukur kita lewat ucapan bibir mulut kita. Katakan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik, terima sangat baik. Kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih dan setia-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau bersemayam di atas pujian umat pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas pujian umat-Mu yang rindu di Pondok Daud pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami yang online, yang sedang beribadah melalui gadget kami, melalui handphone kami percaya hadirat-Mu pun melingkupi kami Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu sampai dengan awal bulan April ini ya Tuhan.
Di pekan yang kedua ini Tuhan, kami boleh merasakan walaupun mungkin tantangan, ujian, godaan, goncangan yang sedang terjadi di luar sana Tuhan, yang bisa jadi menggoncangkan iman dan percaya kami. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang limpah dengan syukur, kami boleh berkata sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Apapun goncangan yang terjadi, apapun gangguan ataupun ujian yang sedang kami alami, itu semua tidak menghalangi kami, tidak menggoncangkan iman kami. Dan kami boleh berkata bukan sekedar di bibir mulut kami, tapi iman dan percaya kami berkata sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sambil angkat tangan umat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Selamanya Yesus. Harapan kami tidak akan pernah hilang. Harapan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya, selama-lamanya Yesus. Amin. Kasih-Nya sekarang kami ada. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi yang beriman katakan dengan mantap. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Cepat saja katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Inilah pernyataan iman kami ya Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Haleluya. Karena kasih-Mu kami boleh ada sampai dengan hari ini. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Selama-lamanya cinta kami, selama-lamanya kasih kami hanya pada suatu nama. Namanya siapa? Namanya siapa? Lebih lengkap lagi, Yesus Kristus Tuhan. Sorak-sorai panjang bagi Tuhan kita. Haleluya.
Sekali lagi tepuk tangan luar biasa bagi dia. Karena kita percaya dialah Tuhan yang dahsyat, tidak ada tandingannya. Amin. Sama-sama. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di diriku. Hanya kau, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selama-lamanya. Dialah sumber kekuatan kita, amin. Tidak tergoyahkan, haleluya. Bersama dengan singer jemaat katakan, hanya kau milikku surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Semangat katakan, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber, dialah kekuatan kita. Allah sumber dan bagianku. Saya percaya bisa lebih mantap lagi jemaat Surabaya. Katakan, Allah sumber, amin. Hanya kau kekuatan kami ya Tuhan, haleluya. Sekali lagi bersama-sama, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selama-lamanya, haleluya. Sekali lagi, sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan kita. Dan puji Tuhan, kita mau mengempartasikan sukacita kita pada pagi hari ini dengan memberikan salam satu dengan yang lainnya, berikan pernyataan-pernyataan berkat. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, amen. Tuhan memberkati, amen. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Amen. Tiada Tuhan seperti Engkau. Haleluya. Mari awali bulan April dengan penuh semangat jemaat Surabaya. Katakan bersama-sama,
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan mutu. Berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi dengan penuh semangat serukan. Tak bertangguhan akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami ya Tuhan. Sepenuh jiwa yang tak percaya menuntun langkahku. Bersama-sama serukan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Surabaya katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai selamanya. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi, yang meriah lagi dia. Haleluya. Bawa kami pada bulan ini Tuhan, berjalan selalu dengan-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus namanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, yes. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Satu lagu yang kembali meneguhkan kita pada pagi hari ini, di mana kita tahu beberapa hari yang lalu penyanyi dari lagu ini usia masih sangat muda, cantik, suaranya bagus, tapi Tuhan telah memanggil dia karena sebelumnya saudara kembarnya dipanggil Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi sebuah pernyataan iman kita pada pagi hari ini. Kita ketahui tadi pagi Bapak Gembala Pembina sudah share kata hati untuk kita edisi hari Minggu, dikatakan di sana bangkit dalam Dia ada pengharapan. Yang percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Apapun goncangannya, apapun ujian yang kita hadapi, biarlah pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Haleluya.
tahu daripada yang kami tahu ya Tuhan. Kau tahu yang terbaik bagi kami, apapun itu yang kami alami. Mari jemaat Tuhan bersama dengan iman katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Peranlah jemaat Tuhan bagi berdiri. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Katakan, saat ku berjalan. Jemaat saja lebih keras. Kasih-Mu menerangi langkahku. Mari sambil angkat tangan jemaat katakan, Kau lebih yang terbaik bagiku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Musik lebih lembut, mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, yang di Pondok Daud serukan bersama. Kau lebih tahu yang terbaik. Sekali lagi tepuk tangan buat kasih Tuhan. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan
percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang sekali lagi katakan, hanya Yesus, penolong yang setia. Penolong kami yang setia. Untuk itulah ya Bapa, kami hadir menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Sebab Engkaulah yang sejauh ini telah menolong kami. Bahkan lebih dari apa yang bisa kami pikirkan. Lebih dari apa yang sanggup kami doakan ya Tuhan. Engkau yang paling tahu akan keperluan, kebutuhan, dan masalah yang sedang kami hadapi. Kiranya teguhkanlah, perhitungkanlah kehadiran kami ini. Bukan saja sebagai ibadah rutinitas kami sebagai orang Kristen. Tetapi kami hadir karena Engkaulah penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau tidak hanya sekedar menolong kami untuk memberikan kami kelegaan, namun melalui setiap masalah, pergumulan, tantangan yang kami hadapi, dan pertolongan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Sesungguhnya Engkau sedang menuntun kami untuk semakin kami mengenal Engkau dengan benar. Tambahkanlah pengenalan kami kepadamu ya Tuhan, sehingga sampai pada akhirnya Engkau mendapati setiap kami mengenal Engkau sebagaimana Engkau mengenal kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami percaya kehadiran kami yang bukan sekedar ibadah bagi diri kami, namun bagi seisi rumah tangga kami, baik yang rumah tangga saudara kami, keluarga kami yang dekat maupun yang jauh. Bahkan bagi seluruh anak cucu kami Tuhan. Ketika Engkau mendapati kami hadir dalam ibadah dengan setia, Engkau akan memperhitungkan keberadaan anak cucu kami. Bukan saja mereka diberkati oleh Tuhan, namun sebagaimana firman dalam Mazmur 37 itu, Engkau akan juga memakai mereka untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan ibadah kami juga kami tujukan Tuhan, agar kehidupan kami boleh menjadi saksi di luar keluarga kami, dalam lingkungan kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Keberadaan kami menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lanjutkan karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu yang baik, yang terbaik, yang melebihi dari apa yang sanggup kami pikirkan, Engkau telah sediakan bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima petunjuk-Mu, isi hati-Mu, agar setiap kami sungguh hidup kami berpadanan kepada firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua berkata, amin. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Sudah selesai liburan, sekalipun kita lihat masih banyak bangku yang diduduki oleh para malaikat.
Karena mereka masih memuaskan terus hari-hari liburnya. Asalkan jangan sampai kemudian berkata, Janeno rasa ibadah enak ya. Ya. Dan itu sebenarnya pertanyaan itu sudah terfasilitasi dengan fasilitas online. Saya tetap mau mengatakan kepada saudara yang dimaksud ibadah, dimaksud Tuhan ibadah adalah ketika saudara hadir di rumah Tuhan. Yang setuju boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Saya tadi ini dari Malang, karena selama seminggu ini anak saya Jakarta dengan keluarga, kakak dari Alfi, berikut anaknya, adiknya, ya, itu hadir di kota Malang. Sehingga Bu Sudi nggak bisa nyertai saya karena hari ini ngantar mereka kembali pulang ke Jakarta, ya, ke bandara di Malang. Ya, titip salam buat saudara semuanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada hari Paskah kemarin, di mana saudara sebenarnya saya harapkan untuk sebanyak-banyaknya hadir di Malang, karena memang saya masih terus menunggu peneguhan dari Tuhan. Tetapi hal itu terasa bagi saya tidak bisa ditunda lagi. Yaitu untuk menyaksikan bahwa sejak hari Minggu itu, saya telah menyerahkan tugas saya sebagai gembala sidang dalam gereja Bethel Indonesia Diaspora Sejahtera. Tetapi sebagaimana saya katakan, bahwa saya tetap akan ada di tengah-tengah saudara. Terlebih ketika saya diingatkan sejak Oktober tahun lalu, ketika saya menjabat sebagai Ketua BPD Surabaya di dalam 3 periode. Sementara juga saya pernah aktif sebagai pengurus atau Ketua Departemen Kepengurusan yang lalu di Jakarta di Sinode. Dan masih banyak lagi tugas-tugas yang sebelumnya dipercayakan pada saya. Tapi sejak Oktober itu, dalam kepengurusan yang baru, dalam pimpinan periode kedua dari Pak Ruben Adi, saya telah dipilih untuk menjadi bagian dari 12 hamba Tuhan sebagai majelis pembina. Sehingga saya masih punya tugas di sinode atau kepengurusan sinode tahun ini untuk menjadi anggota majelis pembina 12 orang. Ketika saya dihubungi, saya waktu itu sebenarnya menolak. Karena saya ada di Surabaya dan saya tahu itu persis kalau ada pertemuan, meeting, mendadak dan sebagainya, pasti itu ada masalah. Tapi kemudian diberitahukan oleh Pak Ketum, waktu itu sudah tidak Ketum, karena masih sudah lengser dulu. Dikatakan bahwa Pak ini bukan sekedar penunjukan, saya mengusulkan. Nanti tergantung dalam pilihan, dalam sidang itu sendiri. Jadi nanti akan dipilih di antara hamba Tuhan di seluruh Indonesia itu sekitar 17 sampai 20 hamba Tuhan dimasukkan ke dalam nominasi pilihan. Nanti floor itu akan memilih 12 orang. Saya tanya ketika itu, lalu yang menjadi anggota majelis pembina sebelumnya, periode sebelumnya, apakah juga dimasukkan dalam nominasi pilihan itu? Iya Pak. Waduh, lebih tidak setuju saya. Karena apa? Bisa jadi dia tidak terpilih lagi nanti. Saya berharap yang sudah dipilih, biarlah terus dipilih. Itu usulan saya. Karena saya merasa ada banyak di antara 12
hamba Tuhan yang terpilih sebelumnya itu jauh lebih senior daripada saya. Tapi dikatakan ini sudah keputusan PPH, waktu itu masih PPH. PPP ya sekarang. Oke, saya manut. Dan ternyata waktu pilihan itu di luar dugaan, saya malah termasuk di antara 12 itu. Jadi saya ya tidak bisa nolak untuk tugas dan fungsi yang baru yang dipercayakan oleh gereja Tuhan untuk tugas saya ke depan. Sehingga itulah yang semakin meneguhkan saya bahwa saya menganggap wakil gembala sudah sangat layak. Di samping di sisi yang lain saya merasa bahwa kesehatan saya tidak mumpuni lagi. Tidak segesit, tidak sekuat yang tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pertimbangan yang utama tadi, yang pertama itu, yang kedua bahwa wakil gembala itu karena Tuhan sendiri yang memanggil dia, yang memperlengkapi dia. Dan sejauh ini saya anggap perjalanan gereja ini pun sumbangsih dari pemikiran wakil gembala sudah sangat mumpuni. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, saya sampaikan ini karena pasti saudara akan bertanya-tanya. Kalau saya tidak dari mulut saya sendiri mengatakan ini. Jadi izinkan saya menyampaikan ini semua. Tapi yang pasti saya akan berkata pada saudara, seluruh jemaat, terlebih hamba Tuhan, dukung gembala sidang saudara. Mari berikan tepuk tangan. Karena yang harus ada dalam pikiran kita sebagai jemaat adalah Tuhan membawa saya dan saudara seringkali di mimbar saya katakan tidak cukup sebagai seorang yang percaya. Tapi kita harus naik pada level berikutnya. Menjadi orang yang layak dipercaya. Di mana kita tidak hanya sekedar dilayani. Tapi sudah waktunya untuk melayani. Bahkan dalam Ibrani di sana dikatakan kalau dipandang dari sudut waktu, kamu sesungguhnya sudah waktunya untuk mengajar. Tapi masih juga dibutuhkan. Kamu mesti membutuhkan susu, membutuhkan kepedulian orang lain. Ya, pada sebenarnya tingkatan-tingkatan bayi lahir, anak-anak, ya, remaja, dewasa, ini harus terjadi dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Terlebih ketika kita mengambil keputusan, terutama yang dilaunching oleh wakil gembala ketika itu, bahwa gereja masuk pada periode fase pemuritan. Karena ini fase atau langkah-langkah yang tidak bisa dihindari. So, kalau sudah membaca khususnya dalam Injil Yohanes, sudah akan mengetahui bagaimana Tuhan menghendaki setiap orang percaya. Apakah ketika memberikan saksian, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, hidup dalam kasih dengan seorang dengan yang lain, akan menandakan, menyaksikan bahwa kamu adalah murid-muridku. Bahkan amanat agung lebih mantap, lebih jelas lagi. Dikatakan, pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa menjadi orang yang percaya kepadaku. Apakah demikian amanat agung? Tidak. Tapi jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Jadi pertumbuhan itu sesuatu yang niscaya. Tidak bisa ditolak, harus direspon. Ibarat saudara sekolah dari SR atau SD, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang bahkan sudah disebut langsung saja sebagai program pemerintah. Kalau dulu cuman wajib belajar, wajib membaca dan seterusnya. Tapi sekarang itu naik levelnya, kualitasnya sampai kepada SMA. Disebutkan kelas 7, kelas 8 dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang
wajar. Maka untuk itu mari sekarang kita bawa saudara kepada firman pesan Tuhan yang sudah saya persiapkan, yang sudah saya sampaikan di Malang beberapa saat yang lalu. Dan tentu diketahui bahwa tema tahunan gereja kita ini adalah Disciple of Making Disciple for Christ. Puji Tuhan. Tema tahunan di mana kita harus siap menjadi murid dan siap memuridkan yang lain. Jadi kehidupan kita ini saudara yang kasih Tuhan, kita ini digembalakan oleh Tuhan sendiri. Melalui firman setiap hari. Untuk itu dalam tugas yang saya lakukan sebagai hamba Tuhan, saya berusaha untuk tidak lalai, serepot apapun yang sedang saya hadapi, saya tetap akan kirim kata hati setiap hari. Karena itulah, dengan firman itulah kita digembalakan. Untuk kita bisa sampai kepada garis akhir, untuk kita bisa menerima mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah di surga bagi kamu, bagi saya dan saudara. Dan kita akan terpiara oleh kekuatan Allah. Oleh karena imanmu, dikatakan demikian dalam suratan Petrus. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ternyata tidak hanya sekedar menuntun kita untuk sampai pada garis akhir dan kita menerima mahkota kehidupan. Sementara kita hidup dalam dunia ini, kita diproses, kita dibentuk, kita diperlengkapi. Sementara saya sendiri belum sampai pada garis akhir, dalam perjalanan ini saya dan saudara dipakai oleh Tuhan menjadi saksi dan alat Tuhan. Monggo yang ngerti berikan tepuk tangan. Jadi jangan saudara mikir keselamatanmu sendiri. Jangan kau mikir damai sejahteramu sendiri. Jangan kau mikir hanya berkat dari Tuhanmu untukmu sendiri. Jangan. Kita sekarang adalah waktunya untuk berbagi. Apa yang saya terima sudah saya sampaikan beberapa tahun lalu. Apa ini waktunya? Apa saja yang kita terima dari Tuhan, ini waktunya kita bagi. Surat tema keselamatan, bagikan sama orang lain. Saudara dan saya sudah terima pengampunan dosa dari Tuhan, kita pun juga harus bagikan pada yang lain. Amin. Saya sudah terima kasih dari Tuhan, kasih yang sama itu harus kita bagikan pada orang lain. Jadi kehidupan seorang Kristen tidak nganggur. Setiap hari, setiap jam, setiap saat ada pergerakan. Dimanapun saya dan saudara berada. Yang mengerti dan setuju berkata amin. Maka kemudian dari gereja tema itu juga dibagi dalam sub tema bulanan. Masuk pada bulan April. Karena bagi saya minggu kedua ini bagi saya pertama kali harus jumpa saudara. Temanya adalah tentang wanita. Peranan wanita dalam gereja Tuhan. Ternyata itu banyak sekali. Saya sudah sampaikan di Malang. Pada waktu doa malam hari Rabu tanggal 3 April. Saya sampaikan peran daripada Rahab. Rahab adalah seorang pelacur. Tapi dia mengerti tentang agenda kerja Tuhan. Bahwa bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Dan harus masuk ke negeri perjanjian. Dalam perjalanan itulah. Kemudian Rahab ini melibatkan dirinya. Dengan cara apa? Melakukan perkara yang kecil, buka pintu, memberi kesempatan kepada 2 pengintai yang diutus oleh Musa untuk masuk dan bahkan tidur di rumahnya. Sekalipun ditempatkan di sotoh rumah dan tidurnya tidak pakai Dunlop pillow, tetapi pakai
kasur jerami. Nek cara londo iki luwih keren. Ya, in the hoy. Istilah in the hoy ini digelar di Belanda sana, di mana kalau cari anak-anaknya kemana? In the hoy. Dia lagi pacaran. Di mana itu berarti? Dia ada di antara jerami-jerami itu. Hanya itu yang dilakukan Rahab. Sehingga ketika ada malapetaka, ada serangan dan sebagainya, Rahab diluputkan Tuhan. Intinya adalah pengajaran untuk saya dan saudara. Lakukan perkara sekecil pun apapun tidak masalah. Tapi itu termasuk dalam agenda Tuhan. Mari yang setuju berikan tepuk tangan. Yang berikutnya dalam doa puasa hari Sabtunya saya sampaikan tentang peran yang dilakukan oleh Rut. Bukan karena saya khotbahkan Rut, bukan karena itu nama bagian dari nama dari Bu Sudi. Tapi nyata sekali, Rut itu hanya ambil bagian yang kecil. Hanya apa? Memperhatikan Naomi. Saat nomor tuaku ini. Ditinggal bojone, anak loro, Marion dan Kilion mati. Dia merana. Dia tidak tega meninggalkan. Padahal si Rut ini masih muda, masih cantik. Ya, bisa mendapatkan suami yang mungkin konglomerat. Mungkin sekelas dengan Mayor Teddy gitu. Karena perjalanan Teddy itu pasti terjamin itu nanti ya. Waduh, coba perhatikan nanti. Bisa, tapi tidak. Dan dia berkata kepada Naomi, tidak. Jangan kau paksa aku pulang. Sebab bangsamu bangsaku. Allahmu Allahku. Di mana kau mati, di situ pun aku mati. Integritasnya dinyatakan. Hanya itu yang dilakukan. Dia tidak pernah ngerti bahwa dia akan dikawin oleh Boaz. Dan akan melahirkan yang namanya Isai atau Obed sebelumnya. Dan akhirnya Daud lahir dari keluarga ini. Dia tidak ngerti. Pengajaran buat saya dan saudara. Lakukan apa yang sudah bisa lakukan sekarang. Karena engkau tidak tahu apa yang akan dikerjakan Tuhan nantinya. Amin. Mari kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada kesempatan kita berbuat baik, lakukan, ojo ditunda. Saya orangnya maaf. Saya sering kali sampaikan kepada staf gembala. Ojo dilihat orang itu sampai kelihatan kita ini nganggur. Jangan. Firman Tuhan sudah memberikan pengajaran kok. Dalam Matius 22 dikatakan, undang semua orang yang sudah aku undang mereka itu. Karena meja perjamuan sudah siap. Tapi hambanya tidak melakukan. Lalu mengutus hamba Tuhan yang lain. Ternyata yang sudah didaftar undangan itu lapor, Raja, mereka nggak bisa datang. Karena ada yang baru beli lembu dan mereka sedang mencobanya. Tapi ada juga yang sudah baru saja nikah. Mereka sedang honeymoon. Dan seterusnya, dalih, alasan sampaikan. Rajanya marah. Kamu pergi ke perempatan-perempatan, siapapun yang kau jumpai, suruh masuk. Belum juga penuh. Bahkan didatangin dalam satu tempat. Lalu hamba Tuhan atau Tuhan itu berkata, mengapa kalian sampai siang hari ini menganggur? Tidak lakukan apa-apa. Ayo masuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini menyadarkan kita sekalian. Dan saya pagi ini akan tambahkan lagi. Ada satu ayat lagi atau satu kisah lagi yang saya sampaikan. Tapi saya pikir nanti waktunya. Kita akan sekarang baca firman Tuhan dari Matius pasal 26.
lanjutan. 26, 6 sampai yang ke-13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan yang kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. 13. Dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Agenda besar. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Tema khotbah yang saya sampaikan untuk saudara adalah dari pembacaan ini, saya dan saudara harus mengerti apa itu artinya kasih. Karena Tuhan Yesus datang sebagai manusia, dia rela berkorban sampai datang sebagai manusia. Dia manusia 100%, dia juga manusia Allah 100%. Dan dia rela korbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Karena dosa itu ujungnya maut. Kasihnya, dia menghendaki setiap orang harus diselamatkan. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi dia kehendaki semua selamat. Maka dipakai kata untuk tidak batasi gender, untuk tidak batasi suku, untuk tidak batasi bangsa. Dipakai kata dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya. Amin. Barang siapa. Tidak disebutkan apakah Israel atau Indonesia, enggak. Dari suku Jawa atau suku Madura, tidak. Tapi barang siapa. Pengorbanannya ternyata tidak ditujukan kepada orang benar. Tapi diperuntukkan mengorbankan, yaitu tubuh yang hancur oleh karena deraan. Darahnya tercurah. Kesakitannya luar biasa, meregang nyawa. Akhirnya nyawa pun dia persembahkan kepada Tuhan. Bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kalau saudara memberikan apem, kalau saudara pergi ke Solo, saudara beli apem Solo. Untuk oleh-oleh buat siapa nih? Pak, kae lo, sing sok ngekai kene kae lo. Jadi sing dikasih justru yang sudah pernah memberi. Tuhan Yesus berkata apa? Orang berdosa pun berbuat seperti itu. Bahkan perintahnya dikatakan dengan jelas. Kasihlah musuhmu. Amin. Itu kasih yang sesungguhnya. Kalau saudara berbaik kepada orang yang baik pada saudara, dikatakan orang cukai itu bisa melakukan yang sama. Perhatikan ini. Apakah kita mengerti akan kasih itu? Temanya adalah mengerti arti kasih Tuhan. Ya. Yang pertama adalah untuk mengerti kasih Tuhan. Di mana kasih Tuhan itu kita akan terima
dan membawa saya dan saudara kepada pertobatan. Itu nomor satu. Jadi saudara bercerita atau menyampaikan atau naikkan pujian kasih, tapi hidupmu tidak dalam pertobatan. Menyanyiakan kasih. Di mana kasih Tuhan itu dinyatakan, cinta Tuhan itu dinyatakan sampai dia berdarah-darah. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kalau kita ngerti akan kasih Tuhan, itu pasti akan mimpin saudara dan saya kepada pertobatan. Pertobatan bukan yang satu kali mengaku dosa, tapi hidupnya hidup yang baru. Bukan lagi hidup dengan cara hidup yang lama. Tapi sungguh-sungguh, biasanya sebelumnya suka hobi nonton, suka merokok dan sebagainya, suka apa. Sekarang setelah terima kasih Tuhan, semua itu rela ditinggalkan. Amin. Jadi harus membuahkan kehidupan yang bertobat. Dan ini merupakan respon utama ketika kita berbicara tentang kasih mula-mula. Sudah bisa baca di Wahyu. Giat luar biasa. Melayani sampai kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Tetapi aku mencela kamu. Karena kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Karena bisa saja melayani, tapi cara hidupnya masih cara hidup kembali kepada cara hidup yang lama. Kepentingan diri sendiri diutamakan. Kepentingan keluarganya sendiri diutamakan. Sementara Tuhan perintahkan pergi. Jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Pernah ketika itu Tuhan Yesus bukan diprotes apapun lah artinya. Ditanyakan oleh salah satu murid yang bernama Petrus. Guru, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa upah kami? Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara baca itu nanti. Dan Tuhan menjawab. Apa saja yang kau tinggalkan. Ketika engkau mengikut aku. Engkau akan menerima lipat kali ganda. Amin. Saudaraku yang dikasih sama Kristus Yesus Tuhan. Ini harus menjadi bukti utama. Bahwa saudara dan saya sudah hidup dalam kasih yang benar. Yaitu kasih yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kita respon dengan kita meninggalkan cara hidup yang lama. Untuk kita jalani hidup dalam hidup yang baru. Pasti saudara juga teringat akan satu ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya kau jangan taruh itu anggur yang baru di kirbat yang lama. Dua-duanya akan hancur. Kita selama ini kita terima firman Tuhan anggur baru. Nggak disadari kehidupan kita masih kehidupan yang lama. Proses pembentukannya ngalami masalah, mendal terus. Ya. Kenapa? Dimasukkan, diterima dalam kirbat yang lama. Tidak dalam kirbat yang baru. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, ini harus menjadi perhatian. Karena jangan sampai nanti Wahyu pasal 3 itu kita alami. Sehebat apapun pelayanan yang kita kerjakan. Dikatakan yang paling masih enaklah sanksinya. Dikatakan apa saja yang telah kau perbuat. Aku akan memuntahkan kamu. Bahasa Jermannya dilepeh. Mesti kunyah, mereka melebu dok. Tapi ternyata kok gini, dilepeh. Masih lumayan.
Tapi kalau dalam kitab Wahyu pasal 3 itu katakan apa? Kalau kamu tidak bertobat dan melakukan lagi apa yang semula engkau lakukan, maka aku akan datang kepadamu. Aku akan angkat itu kaki dian yang ada padamu. Amin. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi jangan gayeng. Terjebak dengan rutinitas ibadah, rutinitas pelayanan. Tanpa memperhatikan keberadaan kita. Apakah firman yang adalah anggur baru itu saya simpan di dalam kirbat yang baru? Kalau tidak, jangan salahkan Tuhan. Sebenarnya firman itu kekuatan. Firman itu adalah petunjuk. Firman itu adalah pembentukan Tuhan. Untuk kita menjadi manusia baru. Yang akhirnya kita dapati serupa dengan gambarnya. Amin. Coba kita tengok sebentar. Pak Media. Buka lagi Roma 8 ayat 28. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi dari awalnya itu. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka juga dipanggilnya. Dan mereka juga yang dipanggilnya. Mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka juga yang dibenarkannya. Mereka juga itulah yang dimuliakan. Jadi kita ini dalam proses. Ya. Jangan merasa kalau sekarang sudah melakukan apa yang sudah lakukan minggu lalu. Itu namanya kita sudah menolak proses. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang sungguh-sungguh harus kita mengerti. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menerima. Ya, karena kemarin hampir seminggu saya ada di Malang. Banyak jemaat Malang itu ngirimi makanan. Aneh-aneh. Sampai ada yang saya tidak ngerti ini carane mangan ini piye. Iki apa tuh? Padahal lupa itu mahal-mahal ya Pak. Tapi Bapak belum ngicipi. Lah kurang ngerti carane mangan. Jadi kalaupun barangnya itu mahal, ning orang ngerti, ora ono gunane. Jadi nomor satu tuh ngerti. Penting. Yang berikut yang kedua. Tanda kalau saya dan saudara mengerti arti kasih. Maka ketika itu saya yang sudah menerima kasih Allah. Yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Saya dan saudara berani melakukan perbuatan baik di tengah perbedaan pandangan. Si perempuan ini sebenarnya perempuan sundal. Berani keluar rumah. Datang ke rumah Simon si kusta. Pasti jadi rasanan orang. Amin. Tapi dia berani. Kasih itu sudah segala-galanya. Ya. Bahkan Yesus pernah mengatakan. Kalau kamu tidak membenci ayahmu dan ibumu. Kamu tidak layak ikut aku. Itu bukan berarti pengajaran Yesus itu sesat. Tapi Yesus dengan kasihnya. Ojo dibanding-bandingke. Ya. Kalau perlu yang nyanyi anak kecil Banyuwangi itu bilang. Ojo dibanding-bandingke. Ini pengajaran Yesus. Jadi dalam Matius 26 ayat yang 6-7 itu saya baca ulang buat saudara ya, atau bisa dibantu di sana. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Pertama, pertentangan pandangan adalah dia ini orang pelacur.
kok wani-wani marani gebuk. Datang kepada Yesus. Apalagi di rumah Simon. Simon itu si kusta, orang Farisi. Nekat berani. Kira-kira kalau Simon itu kemudian tahu siapa dia, ditolak. Apa kowe rene? Iki jawan. Kowe kok teko, kok wis tawa, kira-kira gitu ya. Tidak, dia berani nekat karena dia telah terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Berikut pandangan yang berbeda adalah bawa pualam. Berisi minyak wangi yang mahal harganya. Kok goblok lah. Barang larang kaya ngono ditumpahi ngono tok wae. Berani dia. Ya. Tetap melaju, melangkah. Kenapa? Dia sudah diliputi oleh kasih. Ngambil keputusan yang tidak logis. Seperti saya ketika saya ditanya oleh ibu mertua almarhumah. Lah, kowe iki lagi 3 wulan dadi wong Kristen. Kok dadak jarimu sudah mendengar suara Tuhan. Gak perusahaan sing mbok rintis itu mbok tutup. Anakmu ku jek cilik. Arep mbok pakani apa? Pakani kerikil apa? Waduh. Ya wani saya rasani karena beliau sudah di surga. Mengapa saya ambil tindakan itu? Karena saya sudah mendapatkan kasih. Berani korbankan segalanya. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus Yesus, ditambah di sini minyak itu dicurahkan ke atas kepala, wis ra sopan, ndak etis itu, harus di-MK-kan itu. Karena tindakannya tidak ada etika. Apalagi Yesus sedang makan. Waduh, saya ingat waktu kecil kalau makan tuh ini di keluarga saya. Nggak berani kok ngomong cerita, nggak berani. Harus makan, menang makan. Yang bunyi itu cuma piring, senggolan sendok, piring. Aneh-aneh gitu. Apalagi ninggalkan meja sebelum bapak ibu selesai. Walah, sedunek gitu nah. Ya, tapi sekarang luar biasa. Ya, tapi kemajuan lah ya. Dia berani mengambil langkah, mengerjakan sesuatu yang bertentangan dalam pandangan yang berbeda. Dia terus melangkah. Itu tanda. Coba masih sampai pada poin 2. Apakah saudara sudah pernah melakukan itu? Untuk mengukur kasih dari Tuhan diterima seperti apa? Untuk diaktualisasikan, dimanifestasikan, diaplikasikan dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Kita baca sekarang pada Lukas 7 ayat yang ke-37. Untuk menunjuk siapa perempuan itu. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dia dengar itu. Belum tentu ketika itu didengar, besok dia dengar. Ketika dia tahu bahwa ketika itu Yesus ada di rumah itu, belum tentu besok Yesus ada di situ. Kesempatan dia dengar. Dia tidak cuma mendengar, tetapi ambil keputusan untuk melangkah. Ini pengajaran buat saya dan saudara. Amin. Ketika mendengar di gereja ada acara ini, wah, ada pembicara ini, apalagi gara-gara pembicaranya itu seringkali bernubuat, membuat mukjizat, waduh rajin. Kira-kira dilungguh ngarep kene ra trimo.
Nah so lungu ning ini. Ambil kesempatan. Amin. Kita terus berpikir kesempatan. Seperti contoh dalam Yohanes pasal 2. Ketika Yesus dapat undangan ke pernikahan. Dia bawa itu ibunya. Dia bawa itu semua muridnya. Tapi siapa yang mengambil kesempatan untuk memperhatikan apa sih, ada masalah apa dalam pesta perkawinan ini? Ibunya lihat. Ya kok sibuk kan? Wah, ini jangan-jangan mereka ini kekurangan anggur. Mengambil peduli dimanapun kita ada. Di mana kita ada, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Mari berikan tepuk tangan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi melakukan perbuatan baik untuk Tuhan itu. Karena tadi dinilai buat apa pemborosan ini. Saya katakan bahwa melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Itu tidaklah sesuatu yang diperhitungkan sebagai pemborosan. Tidak ada. Apapun yang kau miliki dan kalau sungguh-sungguh sudah ambil putusan itu apa yang kau lakukan untuk Tuhan, duit lakukan. Maaf, saya tidak cuma bisa ngomong. Saya bukan gajah di belangkoni. Maaf, saya tidak bermegah. Saya berani menyampaikan ini karena saya pun sudah melakukannya. Sudah yang dikasih Tuhan. Karena kasih Tuhan. Karena pada waktu itu, saya sudah jadi orang Kristen saja sudah matur nuwun banget. Ya, bukan saja seperti durian runtuh, loro kabeh malah, tatu kabeh. Tapi berkat Tuhan itu luar biasa saya pikir. Ya, tapi ternyata Tuhan memberi saya lebih lagi. Bukan hanya pengampunan, bukan hanya keselamatan, bukan saja hidup kekal. Tapi Tuhan mau pakai hidup saya. Dan juga keluarga saya. Tepuk tangan saja bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu yang kau persembahkan untuk Tuhan tidak akan pernah diperhitungkan sebagai pemborosan. Jangan takut memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kau pernah melakukan, kau sudah membuktikan bahwa kau telah mengerti arti kasih. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Dan imannya, keputusan, percayanya kepada Tuhan telah memimpin perempuan ini melakukan kebenaran. Sebagaimana juga yang sudah dilakukan oleh Rahab dan Rut. Lakukan. Jadi iman itu harus memimpin kepada kebenaran. Jangan hanya mengaku aku punya iman. Tapi sudah diberitahukan kebenarannya ini. Tapi tidak kita lakukan, tidak berani melakukan. Apa ceritanya itu. Ya, jadi imannya itu justru adalah sebagai satu kendaraan, sebagai satu kekuatan untuk melangkah. Kemarin saudara-saudara dari Alfi bertanya, Pak, mau saya dibawa ke gereja ke depan. Oh iya sekarang pagi-pagi. Saya habis doa pagi itu. Saya bawa mereka. Lihat. Wah, ini luasnya, Pak. Ini berapa duit? Aku kurang ngerti duitnya. Karena saya beli ini tidak pakai duit. Loh, mana ada, Pak? Mana ada? Masa Araya mau ya untuk memberikan tanah ini pada Pak Sudi? Saya memang tidak punya duit, tapi saya punya iman. Baik beli yang 1.700 meter yang pertama, kemudian beli yang hampir dari 10.000 meter yang untuk parkir itu. Saya mengatakan kepada pemilik lahan, saya mau, tapi ingat ya, aku randuit. Jadi iman ini secara kekuatan, kendaraan yang akan mampu membawa saya dan saudara untuk melakukan kebenaran.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang keempat adalah merelakan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah kita bahas tadi. Perempuan itu bawa pualam berisi minyak-minyak yang mahal. Bisa jadi ketika zaman itu ini barang yang sungguh menjadi kebanggaan, menjadi status sosial orang yang memiliki minyak wangi. Tapi dia rela lepas, ya, dilepaskan. Kita baca lagi ayat yang 7 sampai 9. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. 8. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Rela. Saya tidak bermaksud pamer. Saya tidak hanya sekedar berani menutup usaha. Tapi dalam perjalanan waktu, ketika harus merintis gereja ini, Tuhan meneguhkan saya untuk membayar segala sesuatu dari apa yang saya punya. Karena sudah dengar toh kesaksian ketika tahun-tahun pertama, kami itu tidak punya apa-apa belas. Jadi peralatan musik itu sewa. Sewanya sama bentul. Ada om yang merasa alergi. Nep, ini kan alat-alat untuk musik duniawi. Kok disewa, dipakai untuk ibadah. Ibadah ini kan kudus. Ya om, masih tidak punya alat. Tapi itu semua sudah saya minyaknya om. Sudah saya tahirkan. Berulang kali datang lagi om ini masih juga. Masih melihat yang namanya apa? Tempelan bentul. Rupanya dia tidak tahan. Dia panggil saya panggil Roni. Catat semua kebutuhan. Semua alat musik. Sound system. Komplit. Dasar Roni. Milih merke sing gendang-gendang. Apa drumnya? Apa? Sonor. Wah. Mic luar biasa. Mic-nya itu belum, waktu itu saya belum kenal yang namanya mic wireless ini. Masih nggak kabel. Waktu itu dibelikannya kabel. Saya kalau saksi, saya saksi di mana-mana. Wih, luar biasa. Mic-nya sudah tanpa kabel. Aku ngomong suaraku semetu. Semua dikirim. Wah, senang luar biasa. Dapat 3 bulan, datang pemilik toko itu ke rumah. Ini rumahnya Pak Pendeta Sudi Dharma. Iya, di rumah ini. Iya, ada apa? Saya boleh masuk om? Oh boleh. Sambil buka tasnya, membawa nota segini. Maaf om. Om kan gerejanya di Malang itu ya. Saya ngomong dengan logatnya dia ya. Om gerejanya kan yang di Malang itu. Oh iya. Om kan terima ini ya. Alat ini, drum ini. Oh iya. Aduh. Sama omnya itu disuruh mengirim barang apa lagi. Oh sudah lengkap semuanya. Enggak. Om. Saya itu sudah berulang kali ke rumahnya om itu. Nagih. Bahkan cek giro yang saya terima. Semuanya ditolak. Loh terus. Oh saya langsung mandiri. Merah. Waktu itu datang jam 10, jadi ibu udah ada di kantor. Ya sekarang karena om yang pakai katanya. Jadi ya om yang mesti bayar. Hah? Bayar? Wih, ratusan juta kaya ngono. Zaman itu jenenge 500 juta ki wih kaya. Saya hampir marah. Tapi saya dipimpin Roh Kudus masuk ke kamar mandi, cuci muka. Ben adem. Lalu Tuhan tuh ngomong, aku iku. Oh.
Saya temoni lagi. Ya sudah, total tak tanda tangani. Kasih total, tanda tangan. Siap. Terus kamu, saya dibawai berapa sekarang? Loh, saya kan masih siap saja. Wah, dia katakan, wah saya sudah waktu itu muntap lagi. Dah kalau gitu bawaan ambil lagi. Tidak bisa Alat-alat elektrik itu kalau sudah dipakai itu sudah bekas. Lah saya suruh ngirim siapa? Kamu lihat tak muka saya di tokomu? Ya benar saya ngomong gitu. Enggak, ya om itu. Nah iya, ya om sana. Sudah. Omnya itu alamatnya itu sudah tidak ada lagi orang itu. Sudah pindah. Waduh. Ya sudah. Lalu saya ingat-ingat. Tunggu sebentar ya. Saya langsung ke bank. Di situ saya lihat itu ada 2,3. Saya ambil yang 2 juta. 300 saya tinggali. Serano. Rumah saku 2 juta iki wis wah sesuatu yang semuanya ya. Wong duwene mengkuwi. Ratusan juta dibayar 2 juta ini apa sih Om? Waduh, tak pikir wong iki banyak rewel ya. Ya sudah kalau tidak mau ambil lagi. Terus terang saya gitu. Ambil lagi. Saya mikir. Ya sudah. Saya buatkan tanda terima. Saudara yang kasih Tuhan. Setelah berjalannya waktu. Saya ini dapat berkat kijang baru. Doa sama Tuhan untuk bayar alat-alat musik ini apa? Sing di depan muka saya itu kijang wirawiri. Tidak kesuwen. Tak jual. Begitu habis saya jual, Bu Tuti datang siang-siang. Pak katanya mau jual mobil. Saya belinya Pak. Loh Bu, belum sampai sehari Bu, Paranono kowa itu. Kok iba? Cahaya motor. Didatangi sama Bu Tuti. Artinya saya bersaksi ini, saya tidak hanya ngomong tentang kebenaran. Tapi saya melakukannya. Berharap semua saudara yang mendengar firman Tuhan berani melakukan supaya membuktikan saudara telah menerima kasih Allah Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Yang kelima yang hampir selesai, kita harus mengambil keputusan untuk terlibat. Ketua Umum Pak Rubinadi mengatakan dalam setiap khotbahnya, gereja Tuhan, gereja lokal dimanapun GBI berada harus terlibat untuk ikut menuntaskan amanat agung. Sudah saya katakan ambil contoh Rahab, ambil contoh Ruth, sekecil apapun yang kau bisa lakukan, lakukan. Tapi itu sudah masuk dalam agenda besarnya tuh. Jangan kau turuti kesenanganmu sendiri. Bukan tidak boleh. Kalau toh sebelumnya sudah mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, lakukanlah untuk keluargamu dan seterusnya. Nomor satukan Tuhan. Nomor satukan pekerjaan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Ya, kelima ini terlibat apapun, maka saya tambahkan yang keenam, selagi ada kesempatan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Untuk Tuhan dan untuk sesama. Termasuk kepada orang miskin, maka pendapat kita harus kepada orang miskin seperti apa? Kita baca sekarang, Markus 14 ayat yang ke-7. Tergantung saudara. Yesus mengatakan orang miskin selalu ada padamu. Markus 14 ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bisa ngerti ya? Dan kamu dapat. Itu keputusan siapa?
Keputusan. Bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Di sekitar kita hari ini pun banyak orang miskin. Kita tidak perlu cuma mendata, ngerti. Tapi yang perlu adalah melakukan apa yang bisa kau lakukan untuk mereka. Katakan amin. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Dan terakhir sama katakan, mengerti akan kasih itu sebenarnya kita siap menjadi saksi dan alatnya. Matius 26 ayat 13. Sesungguhnya Alkitab berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tuhan tidak akan pernah melupakan apa yang sudah lakukan. Amin. Baik yang terbuka maupun yang tertutup. Selama itu untuk Tuhan. Selama itu kau lakukan kerelaanmu. Selama kau lakukan karena kau telah mendapatkan kasih dari Tuhan. Semuanya itu menjadi tahir di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus ya Tuhan. Maka saya ulang kembali menyatakan, tidak cukup hanya sebagai orang percaya. Tapi tempatkanlah dirimu saat ini. Pastikan sebagai orang-orang yang layak dipercaya. Soli Deo Gloria. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Semangat yang naikkan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau
Kami mendengar isi hati-Mu Tuhan, yang membekali kami, yang membuat kami mengerti akan hebatnya kasih-Mu, yang kesemuanya itu Kau peruntukkan bagi kami, orang yang berdosa. Dan Kau menghendaki Tuhan, untuk sekalian kami ini membuktikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih-Mu yang hebat itu. Melalui cara hidup kami yang baru, sikap, keputusan-keputusan yang baru, agar sungguh melalui kehidupan kami akan lebih banyak lagi lutut yang bertelut, lidah yang mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kuasailah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu. Curahkanlah kasih-Mu atas setiap kami saat ini. Agar kami tidak hidup terjebak, terbelenggu dengan rutinitas kami. Kami merasa sudah layak di hadapan-Mu. Namun sebaliknya kami akan terus mengejar Engkau Tuhan. Dan merelakan diri kami untuk terus dibentuk, diperlengkapi, dan rela melepaskan segala sesuatu yang sebelumnya menjadi kebanggaan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ini doa hamba-Mu untuk setiap umat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu. Amin. Sebab pekerjaan Tuhan khususnya di Indonesia masih panjang. Dan satu pekerjaan yang besar ya Tuhan. Untuk itulah Engkau telah memanggil dan memilih kami dan memperlengkapi kami untuk sekalian kami siap menjadi saksi dan alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk sehati menaikkan doa syafaat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada-Mu. Bukan karena kesalehan kami, bukan karena kekuatan kami. Engkau yang memilih kami Tuhan. Engkau sendiri yang berkarya dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau telah nyatakan dan Kau telah memberi pengajaran kepada kami bahwa Rut Tuhan, seorang sundal dapat Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Pada hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang hadir di ruangan ini, Engkau sanggup memakainya Tuhan. Permuliakan nama-Mu atas anak-anak-Mu. Dan kami percaya, bukan oleh kemampuan kami, tapi Roh-Mu yang ada di dalam kami, yang menguasai kehidupan kami, yang menyanggupkan kami untuk melakukan karya-Mu yang besar buat Indonesia. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Bapak Sudi Dharma yang telah menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Tambahkan lagi Tuhan, apa yang Kau mau dalam kehidupannya. Berkat dan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami bawa bangsa kami kepada-Mu. Kami mohon Tuhan Kau berdaulat atas bangsa kami. Kau satukan bangsa kami Tuhan. Kau beri kemakmuran bangsa kami. Kau berikan damai sejahtera buat bangsa kami Tuhan. Tidak ada perpecahan.
Semua ada dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Beri kami Tuhan pemimpin yang terbaik untuk kedepannya. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau berdaulat atas bangsa kami, segala sesuatu Engkau telah menyediakan yang terbaik buat kami semua. Berkati gereja-Mu, apapun bentuknya Tuhan. Engkau sanggup memakai gereja-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan untuk di SCM ini, berkati kepala sidang kami, Bapak Erlangga Tuhan. Ya. Tuntun kehidupannya Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu, tambahkan apa yang dibutuhkan oleh pelayanannya. Kami tahu Tuhan, ini tidak mudah, tapi kami percaya Roh-Mu yang menguasai hamba-Mu sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Terima kasih Bapak. Berkati pengerja-pengerja yang ada di diaspora sejahtera dimanapun mereka ada. Apapun yang dibutuhkan dalam kehidupannya Tuhan, Engkau sanggup memenuhinya. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan Engkau tambahkan apa yang dibutuhkan. Karena Engkau Allah pemelihara yang ajaib buat kami. Berkati jemaat-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, kemakmuran ada di diaspora. Dimanapun diaspora ada, Engkau sanggup memenuhinya apa yang dibutuhkan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan apa yang ada pada kami. Karena kami percaya apa yang ada pada kami, semua dari-Mu dan semua milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, berikut kita akan menyimak beberapa informasi di multimedia. Silakan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita menyimak kegiatan ibadah di SCM Surabaya yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Ibadah raya setiap minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah tunas remaja minggu pukul 9 di Gedung Pondok Daud. Ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu pukul 9 di Pondok Daud. Mesbah keluarga atau MK ada di beberapa tempat. Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu di antaranya dan pilihlah yang dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru setiap Selasa pukul 19. Kontak person PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari di hari Selasa pukul 19. Kontak person Denny Herutomo. MK Simorjo setiap hari Selasa pukul 19. Kontak person PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Gembala MK PDM Danu Wijaya. Kegiatan MK di hari Sabtu pukul 19. MK Kembang Kuning di Jalan Kembang Kuning Gang 4. Ketuanya Ibu Damaris. Kegiatan MK di hari Jumat pukul 16. Kemudian persekutuan doa damai sejahtera Doli di setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A. Kontak person PDM Rudi Swito. Kemudian doa malam setiap Kamis pukul 19 bertempat di Gedung Pondok Daud. Untuk para wanita, mari bergabung dalam WBI dengan kegiatan di Jumat pertama pukul 17.30 secara online melalui Zoom. Kemudian Sabtu ketiga pukul 10 diadakan secara onsite di Gedung Pondok Daud. Kontak person PDP Nancy Chiang. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 di Gedung Pondok Daud. Di bulan April ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam Pastor Teaching bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidarma di hari Jumat 19 April 2024 pukul 18.30 di NICC. Pastor Teaching juga dapat diikuti melalui Zoom, meeting ID 83371042732 Paskut Pengajaran. Salah satu program dari Tunas Remaja adalah berbagi kasih.
Untuk itu di bulan Ramadan ini, Tunas Remaja mengadakan acara berbagi kasih dengan mereka yang sudah membantu, menjaga, dan membersihkan gereja. Tidak hanya itu saja, namun juga berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Kiranya keberadaan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sesuai dengan tema gereja tahun ini, salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan kasih yang dapat membahagiakan sesama kita untuk saling memperhatikan dan memberkati. Mari kita mendukung pelayanan misi yang terus menjadi perpanjangan tangan Bapak Gembala Pembina menjangkau melayani DSCM lokal yang ada. Seperti saat ini Ibu Winarni sedang berkunjung dan melayani di DSCM OVU, dan ini adalah Ibu PDM Sela Marinja yang menjadi gembala di sana. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat serangkaian kegiatan yang sudah dilangsungkan di DSCM Surabaya. Kita bersyukur kepada Tuhan, semakin diberkati, semakin maju, tetap sehat, semangat dan bersuka cita. Kita pakai berdiri bersama-sama sebelum kita menerima doa berkat. Sekali lagi kita berikan salam satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah yang berikutnya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saya mengharapkan dukungan doa saudara, khususnya untuk gereja lokal. Seperti tadi itu OVU di NTT, perintisnya itu Ibu Lupi. Ya, itu. Beri tepuk tangan. Artinya benih itu terus tolong doakan. Saudara sudah mengetahui cabang-cabang kita. Yang ada di Denpasar, ya, ada di Jember, ada di mana? Batu, di Tuban, di Kesamben, di Titeh Kulon, Adipala, Yogyakarta. Doakan. Enggak sampai setengah menit. Sebut aja. Ya, cabang itu. DSCM Batu, DSCM mana? Solo, Banjarmasin, Sampit. Doakan. Nanti doa sesuatu di sana itu kayak remote. Klik. Surga buka. Ya, juga Purworejo, terus sama Pujiarjo. Ya doakan, sebut. Sebentar aja lah. Malah saya sudah sanjurkan. Sewaktunya doa bukan untuk dirimu lagi. Percaya waelah. Gusti Yesus pasti berkati saudara. Waktu yang ada, doakan untuk yang lain. Amin. Menyerahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka semua adalah biji mata-Mu Tuhan. Telah Kau tebus melalui pengorbanan-Mu. Kepercayaan Kau tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan
melainkan senantiasa Kau akan memberkati, menyertai seluruh umat-Mu ini Tuhan. Khususnya pergumulan-pergumulan, masalah, tantangan yang sedang mereka hadapi. Dan ketika Kau dapati mereka datang kepadamu, menggenapi Matius 11 ayat 28, Kau percaya kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu saudaraku. Pujian penyembahan kita hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang menyertai dan memberkatimu, bukan saja dirimu, namun juga seisi rumah tanggamu, pekerjaanmu, segala sesuatu yang kau kerjakan, aktivitasmu, Tuhan memberkati. Dan Dia akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kepadamu kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin.